Saya adalah Aldwin David Arsandi, sering dipanggil Aldwin. Saya anak kedua dari 4 bersaudara, Mbak, dan saya lahir di Surabaya pada tanggal 18 April 1989. Dan sebelum bergabung ke Angkatan Laut, ke Akademi Angkatan Laut, saya melaksanakan pendidikan kurang lebih 3 tahun di SMA Taruna Nusantara Magelang. Sedikit saya ceritakan, Mbak, jadi dulu sebetulnya saya SD sama SMP kan saya sekolah di Tuban, kemudian saya masuk ke SMA, saya ke SMA boarding school di Taruna, kebetulan dia di bawah yayasan LPTTN, jadi di sana kebanyakan saya mendapatkan semacam figur dan ilmu dari kebanyakan dari Angkatan Darat, Mbak. Jadi situlah saya mulai ada sedikit perspektif tentang tentara, dan akhirnya saya memutuskan setelah sekian lama dan akhirnya saya dapat semacam pengalaman dari senior-senior rekan-rekan, akhirnya saya bergabung ke Akademi Angkatan Laut, Mbak. Dan kenapa saya bergabung ke AL? Karena saya pengen masuk ke tentara namun yang dekat dengan rumah. Dan kebetulan Tuban itu adalah wilayah di pesisir laut, Mbak. Dan dia punya sejarah lama, dia adalah pelabuhan Majapahit di zaman era dulu. Dan jadi saya punya visi, jadi saya pengen mengamankan wilayah laut kita, atau wilayah laut Tuban dengan bergabung ke TNI Angkatan Laut. Demikian, Mbak. Di AL sendiri, abang prestasinya mungkin bisa diceritakan? Sebetulnya kalau ini juga nggak begitu banyak, Mbak. Saya juga bukan orang yang terlalu bagus-bagus amat, tapi kebetulan kami pada saat kami lulus di Akademi Angkatan Laut, saya sebagai lulusan terbaik, Mbak, di AL alumni yang 2009 Angkatan 55, dan saya mendapatkan, waktu itu saya dilantik oleh Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan kami mendapatkan penghargaan Adi Makayasa atau lulusan Taruna terbaik. Setelah itu saya berkesempatan juga melaksanakan pendidikan di India untuk setingkat di Spespa, dan alhamdulillah juga kami dapat lulusan terbaik di India yang bagian internasionalnya, Mbak. Jadi saya dapat Southern Naval Command Trophy dari Angkatan Laut India waktu itu. Dan kemudian saya juga melanjutkan lagi ke pendidikan lebih lanjut. Kebetulan saya juga terbaik lagi di pendidikan Matra 2, Mbak. Dan pada saat saya sebelum mendapatkan gelar tersebut, saya juga melaksanakan pendidikan di Inggris, yaitu Principal Warfare Officer International Course, dan saya mendapatkan outstanding graduation, Mbak. Jadi saya lulus dengan predikat yang memuaskan. Dan yang paling terakhir ini, baru kemarin sekitar 3 minggu lalu saya lulus pendidikan di Crack Squad, dan alhamdulillah juga saya mendapatkan lulusan terbaik di pendidikan tersebut, Mbak. Sebetulnya kalau pendidikannya hampir sama, Mbak, tidak ada perbedaan, karena yang level saya ikuti di India itu adalah pendidikan level teknis. Jadi saya diajarkan tentang bagaimana mengoperasikan peralatan-peralatan teknis, Mbak. Dan pada saat di Inggrisnya saya belajar tentang taktiknya, Mbak. Jadi kalau di TNI, di Angkatan Laut ini ada berjenjang dia sekolahnya, dari yang paling basic adalah tentang technical thing, Mbak. Kemudian yang kedua kita naik ke tactical thing, baru ke operational, baru ke strategic. Jadi kalau kita kembali ke India tadi, saya belajar banyak terkait hal-hal teknis. Dan sebetulnya teknik pelajarnya hampir sama, Mbak. Namun pendekatan di India sendiri itu agak sedikit berbeda dengan Indonesia. Kenapa? Karena dia melibatkan tidak hanya pengajar dari personel militer, tapi juga dia melibatkan dari non-militer juga. Iya, jadi ada militer, dan ini pun terjadi di Inggris juga, Mbak. Jadi ada yang aja dari profesor, dokter dari orang luar untuk menstimulus kemampuan kita. Dan hal yang perbedaan mencolok lagi, untuk kemampuan seanggota atau bintara tamtama di India dan Inggris, dia cukup mumpuni. Tadi mohon maaf kalau dibandingkan dengan Indonesia, kita jauh kok dari kacamata mengajar maupun kemampuan antara level bintara di Inggris dan di India dan di Indonesia, Mbak. Demikian, Mbak. Jadi kebetulan di sana, di India dan di Inggris, dia kerjasama dengan universitas di luar juga. Jadi memang di salah satu materinya, kebetulan kalau yang teman-teman kami, dia lulus dengan predikat gelar master degree, Mbak. Jadi kalau kami tidak, karena kami siswa tamu dan siswa asing. Jadi memang dia ada kolaborasi dengan dosen dari sipil, dari luar juga. Tapi yang sesuai dengan keilmuan yang mendukung kemampuan tersebut. Contoh, saya di India, saya belajar tentang anti-submarine warfare course. Jadi saya tentang anti kapal selam, Mbak. Dan di sana kita mempelajari, contohnya ada mempelajari peralatan seperti sonar. Sonar itu adalah alat untuk mendeteksi kapal selam. Dan di situ butuh background ilmu fisika, kemudian matematika, termasuk bagaimana propagasi itu diajar oleh orang-orang sipil tersebut yang memiliki kemampuan yang lebih dalam dibandingkan personel militer. Jadi dikolaborasikan jadi satu, Mbak, antara militer sama sipil, agar kita siswa ini mendapatkan perspektif yang semakin baik dan semakin luas serta komprehensif. Demikian, Mbak. Jadi kalau berdasarkan pengalaman dan keilmuan yang kami dapat di sana,
Jadi kita harus mengkolaborasikan Mbak antara yang pertama sumber daya manusia yang tentu yang mumpuni, kemudian didukung juga oleh peralatan-peralatan yang mumpuni juga. Jadi kayak semacam di India, dia kemampuan deteksinya termasuk kemampuan sensor untuk anti kapal selamnya jauh dibandingkan dengan punya kita. Jadi gitu. Jadi memang dia awal mulanya dia adalah membeli peralatan terlebih dahulu di negara yang dia pandang dia mumpuni, kemudian dia pelajari alat tersebut, Mbak. Jadi dia pelajari, dia bongkar, akhirnya berikutnya dia membuat sendiri. Itulah kelebihan dari Angkatan Laut India. Dan bahkan sekitar 3-4 tahun dia sudah berhasil membuat kapal aircraft carrier yang murni dibuat di India, Mbak. Jadi mengkolaborasikan antara sumber daya manusia dan peralatan, gitu, Mbak. Baik, jadi kebetulan di Inggris saya mengambil sekolah yaitu International Principal Warfare Officer Course atau IPW Course, Mbak. Di sana berfokus ke tentang pertempuran laut. Jadi di sana dibagi menjadi 5 bagian besar, maaf 4 bagian besar peperangan laut, yaitu adalah anti-submarine warfare, kemudian ada anti-air warfare, dan ada anti-surface warfare, serta electronic warfare, Mbak. Termasuk bonusnya ada 5 sebenarnya, ada main warfare. Jadi di sana lebih ke level taktis. Kok tadi kita di India kita fokus ke bagaimana mengoperasikan peralatan, bagaimana menembakkan senjata, ini sekarang kita meningkat levelnya. Jadi kita bagaimana kok kita didawat sebagai seorang komandan dan perwira tempur di laut, yang ini taktik apa yang kita mainkan setelah kita setelah kita memahami bagaimana tentang kemampuan teknis. Jadi lebih ke level taktis, jadi meningkat, Mbak. Jadi ada 5 aspek peperangan. Jadi saya ulangi tadi, ada anti-submarine warfare, anti-air warfare, anti-surface warfare, kemudian electronic warfare, serta main warfare. Demikian, Mbak. Ya, jadi kebetulan Angkatan Laut agak sayang sama saya mungkin, Mbak. Jadi saya disekolahkan ke banyak negara. Jadi tapi kebetulan 2 ini kami levelnya hanya course atau kursus saja, kursus singkat. Kalau di Kanada kemarin saya melaksanakan sekolah yaitu Naval Boarding Party Course, Mbak, atau sekolah untuk tim memeriksa di laut. Jadi yang berfokus ke tim VBSS atau Visit, Port, Search, and Seizure, Mbak. Jadi sana kami dilatih bagaimana menjadi tim VBSS yang baik di kapal. Jadi latihan itu tidak hanya teori tapi juga practical thing di lapangan tembak. Karena sebagai seorang tim pemeriksa kita diajarkan harus tahu hukum-hukum pemeriksa di laut, hukum-hukum laut, international law, dan termasuk bagaimana sih menangani sandera, menangani orang, apabila orang itu bertindak di luar kehendak kita. Itu yang di Kanada. Jadi saya berfokus ke Naval Boarding Party Course atau sekolah untuk tim memeriksa kapal di laut. Kemudian berbeda kalau di Filipina. Jadi di Filipina kami melaksanakan Introduction Operational Planning Course atau sekolah tentang perencanaan, Mbak, tentang perencanaan militer. Jadi sebetulnya ini pengantar untuk melaksanakan SESCO. Jadi tapi dia levelnya basic. Sebetulnya pelaksanaannya dilaksanakan di Filipina, namun penyelenggara adalah Kanada, Mbak. Jadi gitu. Jadi ini cuma singkat, hanya sekitar 1,5 minggu jadi kami melaksanakan di Filipina. Jadi sebetulnya ini agak sedikit susah karena kalau kita berbicara di aspek pertempuran laut ini, kalau anti-submarine warfare ini peperangan yang paling makan banyak waktu, Mbak. Karena ibarat mencari jarum ditumbuhkan jerami, ini susah. Jadi berbeda kalau di kapal sama mendeteksi kapal itu mudah, tapi kalau mendeteksi kapal selam itu harus butuh banyak ilmu, harus butuh banyak kemampuan. Jadi kembali lagi tidak hanya kita punya peralatan yang canggih dan bisa mendeteksi kapal selam, tidak gitu, Mbak. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi alam di bawah laut kita, kemudian bagaimana pergerakan kalau kapal selam tipe nuke dan kapal selam tipe konvensional. Jadi singkat cerita, apa sih bisa kami petik dari sana? Jadi itu yang tadi kami ulangi lagi, kita mengkolaborasikan, Mbak, selain sumber daya manusia yang mumpuni, harus juga punya peralatan-peralatan yang baik itu deteksi maupun senjata. Tidak hanya di kapal, juga harus dikomunikasikan sama pesawat udara. Karena belum ada sejarahnya sampai sekarang, Mbak, kapal selam itu bisa menembak pesawat udara. Tapi kalau menembak kapal itu sasarannya sangat mudah. Tapi bagi pesawat itu tidak mudah untuk menghancurkan atau mendetek pesawat udara. Dan sebaliknya sangat mudah sekali untuk pesawat udara untuk melaksanakan pendeteksian dan serangan terhadap kapal selam. Karena kalau dari atas siluet kapal selam di dalam laut cukup
terlihat, jadi cukup mudah. Jadi demikian, jadi mengkolaborasikan antara kapal perang, helikopter dan pesawat serta didukung oleh sumber daya manusia dan kemampuan deteksi yang tentunya yang baik dan mumpuni. Demikian, Mbak. Jadi tadi kalau agak sedikit flashback ke belakang, tadi kan berjenjang kalau diangkat tahu Mbak, jadi dari level teknis, taktis, kalau sekarang saya sekolahnya dia berada di level operasional strategik Mbak. Jadi di antara dua level tertinggi. Jadi tentunya ini lebih ke tentang bagaimana merencanakan, kemudian bagaimana tentang menganalisa tentang kebijakan dari pimpinan yang itu dikolaborasikan jadi sebuah perencanaan pengambilan keputusan militer atau PPKM, Mbak. Jadi di situ leadingnya. Jadi di sekolah saya belajar tentang operasi gabungan. Jadi bagaimana operasi gabungan di TNI sendiri, termasuk bagaimana merencanakan operasi gabungan. Jadi kalau tadi dari kita mengetahui bagaimana cara mengoperasikan peralatan, kemudian bagaimana cara taktiknya, sekarang kita diajarkan bagaimana kita merencanakan operasi secara detail yang akan diaplikasikan pada operasi-operasi gabungan yang ada, Mbak. Dan kebetulan di dalam yang ada di 7 operasi gabungan yang dimiliki TNI, 4 diantara adalah milik Angkatan Laut, Mbak. Yaitu adalah operasi laut gabungan, operasi amfibi, dan operasi pendaratan administrasi serta operasi pertahanan pantai. Jadi memang heavy-nya Angkatan Laut ini lebih besar dibandingkan mata lain. Ini agak tapi nggak apa. Jadi kalau melawan diri sendiri karena kadang Mbak, yang kemudian saya dilahirkan bukan saya sombong, karena saya dilahirkan di keluarga yang menengah, jadi yang berkecukupan, dan kemudian kebetulan pas kami pendidikan juga kami dianugerahkan banyak sebagai lulusan terbaik, dan ini kadang-kadang membuat kita jadi kadang-kadang membuat saya menjadi sombong, Mbak. Dan itu jadi melawan diri sendiri pada saat kita bagaimana kok kita kadang-kadang memandang orang itu, jadi kita jadi underestimate atau gimana, karena mungkin jadi itu yang kadang-kadang saya harus mulai menata diri dan harus mulai semakin banyak bergaul ke orang, jadi semakin bisa kita untuk merintas tersebut, Mbak. Dan yang kedua adalah melawan rasa malas sih, Mbak. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, karena pendidikan saya sudah cukup banyak juga, Mbak. Jadi saya yang kadang-kadang saya terima kok semua seperti ini aja ilmunya, saya udah paham semua, jadi itu membuat saya semakin kadang-kadang malas mengikuti ya. Nah, itu kadang-kadang yang harus kita tekan untuk bagaimana melawan diri saya sendiri. Demikian sih, Mbak. Betul sekali, Mbak. Jadi memang itu tantangan juga, tantangan terbesar. Jadi kadang ekspektasi orang ke kita jadi semakin besar, semakin tinggi. Namun di dalam hati kita juga kadang-kadang ekspektasi orang terlalu besar kita. Jadi kita harus mengepus diri kita juga agar bisa mampu menjawab tantangan tersebut, Mbak. Jadi memang iya. Dan akhirnya mungkin belajar saya jadi semakin saya lebihkan, Mbak. Jadi misalnya orang lain sedang istirahat karena saya punya tadi kayak seperti Mbak bilang tadi, akhirnya saya semakin men-challenge diri saya untuk agar bisa menjawab. Tapi saya tidak pernah mengejar itu, Mbak. Tapi yang penting saya easy going, saya let it flow aja gitu, Mbak. Jadi saya cerita dulu, ini quote ini saya dapat pada saat saya dulu SMA di tahun 1 Magelang, Mbak. Ini quote dari Ki Suratman, itu disiplin pribadi mendorong tumbuhnya kreativitas. Jadi saya percaya kalau kita bisa integritas dan disiplin ke diri kita, insya Allah apa potensi dari kita bisa muncul, bisa kita timbulkan, karena kita bisa memanage apa yang akan kita gimana, Mbak ya, yang akan kita tampilkan dan munculkan. Itu aja sih, Mbak, sebetulnya, Mbak. Jadi emang di tiap zaman itu berbeda eranya, Mbak. Jadi emang di zaman kita, di zaman orang tua kita, sama di zaman sekarang itu berbeda. Kalau emang kita berkacamata di aspek intelektualnya, anak sekarang jauh lebih mumpuni dan jauh lebih bagus dibandingkan zaman saya dan atau zaman orang tua saya dulu. Namun kalau saya sedikit pelajari, Mbak, emang betul kata Mbak tadi, karakter sama integritasnya agak sedikit rendah. Dan apalagi kalau memang sudah mau bergabung ke TNI, maka kepentingan pribadi agak kita kesampingkan, Mbak, karena kita harus menempatkan kepentingan golongan
dia mengemalkan kepentingan pribadi kita. Jadi di sini kita memang yang pertama yang saya sarankan untuk pada generasi muda harus jujur dulu Mbak, jujur pada diri, karena itu yang menjadi backbone atau menjadi ide awal. Kok misalnya orang udah nggak jujur, maka yang lainnya akan berbeda. Yang kedua adalah berintegritas sih Mbak, berintegritas. Jadi terhadap apa yang dilaksanakan dia harus berintegritas dan punya visi yang baik ke depan. Jadi yang saya pesankan harus bagi generasi muda angkatan saat ini harus jujur sama berintegritas. Kan tantangan di semakin ke depan semakin luas dan semakin kompleks. Kalau tidak punya background dua ini, maka akan menjadi semacam kemustahilan untuk kita bisa berkarir di angkatan laut yang semakin maju dan semakin kompleks ini. Demikian Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya kembali bukan sombong Mbak. Jadi saya dari angkatan laut saya udah diberangkatkan ke 30 negara lebih Mbak, dan semua itu dibiayai oleh angkatan laut. Dan salah itu baik itu operasi, baik itu pelatihan, kursus maupun pendidikan dan semuanya Mbak. Jadi dari situ saya belajar Mbak, karena ternyata makin kita keluar, betul kita membuka cakrawala kita semakin luas. Namun ada juga pandangan orang ke kita yang kadang-kadang kenapa orang kok ini aja, padahal potensi orang lain banyak. Jadi ibarat kata kalau saya tes sama mungkin Mbak tes, mungkin bisa jadi menang saya, karena saya udah mengetahui bagaimana metode dan caranya. Akhirnya dari situ saya mulai menahan diri saya Mbak. Jadi pada saat saya kemarin pangkat kapten itu adalah saya mencoba membentengi diri saya agar saya tidak banyak sekolah ke luar negeri lagi. Jadi saya hanya berfokus sekolah ke dalam dan memperbanyak teman serta relasi. Jadi karena ya kalau di TNI sendiri itu tidak hanya butuh orang yang pintar secara intelektual, tapi orang yang bisa berkolaborasi dengan sesama. Dan untuk bisa berkolaborasi kita harus dikenal dulu. Kalau kita sekolah terus, bagaimana kita mau dikenal? Gitu. Jadi saya pengalaman mendewakan saya bahwa ilmu tidak segalanya, tapi ilmu itu membuka bagaimana perspektif kita. Jadi jangan pernah memandang remeh orang lain, tapi kita karena orang lain pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi itu yang mulai kita tanamkan Mbak. Jadi saya rem dan saya mencoba melebarkan ke yang bidang dan bagian lain gitu. Di dalam negeri. Karena pada akhirnya ilmu yang saya pelajari akan saya gunakan juga di TNI AU dan TNI. Jadi gitu. Jadi saya bisa membalans dan saya harus bisa menjalin hubungan ke teman-teman lain. Demikian sih Mbak. Ya, kalau harapan untuk saya pribadi, saya penting sehat aja Mbak, dan saya banyak teman. Karena mau jadi apapun itu kan udah garis tangannya di atas. Jadi saya mencoba membuat teman yang banyak agar saya juga tidak meminimalkan musuh. Kemudian untuk harapan untuk angkatan laut ke depan, tentunya angkatan menjadi angkatan yang semakin besar Mbak, semakin modern, semakin profesional, serta semakin bisa menjawab tantangan zaman ke depan. Karena Indonesia merupakan negara maritim yang cukup luas Mbak, karena kita punya 17.000 pulau lebih, dan itu sangat penting dan sangat harus didukung oleh angkatan laut yang besar dan profesional, serta didukung oleh perwira dan personal yang berkarakter serta memiliki integritas yang baik. Demikian Mbak.